Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Judgment. Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana nantinya ya bakal ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ketika adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, berarti ya persiapkan dirimu untuk menerima kabar baik, persiapkan dirimu untuk menerima kabar bahagia. Sepertinya bakal ada sebuah doa-doa kamu yang terkabulkan dan termanifestasikan. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya doa-doa yang termanifestasikan dan terkabulkan, teman-teman, tentu dari situasi dan kondisi ini, teman-teman, ya cukup menggambarkanlah tentang bagaimana ya sebuah kehidupan baru itu nantinya akan tercipta. Sebuah kehidupan baru yang lebih baik dan positif itu akan kamu dapatkan. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat, teman-teman. 6 tongkat ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan, teman-teman, ya, tentang sebuah pencapaian kesuksesan, tentang sebuah keberhasilan yang akan kamu dapatkan dan peroleh. Tidak dapat dipungkiri ya. Jadi adanya doa-doa yang terkabulkan, adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, langsung ya. Jadi itulah yang akan mengubah kehidupan kamu. Kamu ingin sukses di dalam hal apa? Dalam pekerjaan, ya, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, di dalam kondisi kesehatan, keuangan, semuanya. Yang aku lihat bakal ada sebuah kemajuan yang sangat signifikan loh, teman-teman. Tetapi, namun, di balik pencapaian tersebut memang dapat aku akui nih, ya, akan semakin banyak orang-orang yang, iri dengki terhadap kehidupan kamu seperti itu. Tetapi nggak usah khawatir ya. Jadi, energi-energi negatif tersebut, teman-teman ya, harus kamu abaikan nih. Seperti itu ya. Contoh lah, mungkin ketika kamu sukses berhasil, ternyata ada orang yang memfitnah kamu kaya dari cara-cara yang nggak benar nih, ya kamu abaikan. Itulah energi negatif yang secara nggak langsung menyerang kamu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian aku punya ini, ada Ace of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Oke, keberkahan, keberuntungan kamu, teman-teman. Ya. Jadi, keberkahan inilah yang nantinya akan membuat kehidupan kamu ya menjadi lancar, teman-teman. Apa itu tadi? Usaha kamu akan menjadi lancar, usaha kamu akan berkembang pesat, ya kan? Kemudian apalagi di dalam pekerjaan kamu. Dan kemudian aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Ya. Jadi 6 cangkir ini katanya menggambarkan ya tentang bagaimana kamu akan bisa membahagiakan ya pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, mewujudkan impian-impian terbesar kamu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Banyak hal-hal positif yang aku lihat akan terjadi dalam pekan ini. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat
kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn ya, ataupun kondisi keuangan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya Three of Pentacles. Ada 3 koin, teman-teman. 3 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan ya kondisi keuangan, kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn tentunya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, ya, yang menjelaskan tentang adanya sebuah kejutan yang akan kamu peroleh. Sebuah kejutan ataupun sebuah keajaiban ya. Kejutan apa, keajaiban apa teman-teman? Ya, karena kita berbicara terkait dengan masalah keuangan, berarti bakal ada rezeki yang cukup baik, ya, bakal ada rezeki yang tidak diduga yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan, ya, teman-teman. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya King of Wands. Ada Raja Tongkat. Raja Tongkat muncul hadir di sini. Terlihat ya sebuah kondisi kehidupan yang akan jauh lebih baik. Ya, sebuah kondisi kehidupan keuangan yang dalam pekan ini akan benar-benar berubah loh teman-teman. Yang lebih baik. Mungkin energi-energi positif ini meliputi nih, ada orang yang mungkin bisa jadi memberikan kamu sejumlah uang yang begitu besar ya, ataupun kamu akan mendapatkan warisan, kemenangan ya di dalam segala hal ya teman-teman. Jadi banyak rezeki-rezeki yang nggak diduga sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Knight of Cups. Ada Kesatria Cangkir. Sebagai energi penutup, Kesatria Cangkir ini kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan teman-teman tentang sebuah pencapaian itu sendiri ya, kemudian tentang sebuah peningkatan kemajuan. Jadi untuk masalah keuangan yang aku lihat dalam pekan ini cukup positif, cukup lancar, cukup baik teman-teman ya. Jadi harus selalu bersyukur terhadap segala sesuatunya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke, bagaimana kondisi rumah tangga teman-teman Capricorn dalam pekan ini ya? Aku punya Seven of Pentacles. Ada 7 koin, teman-teman. Ya, 7 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Jadi memang dari kartu pertama ini terlihatlah sebuah harapan gitu ya, keinginan di dalam rumah tangga. Ya, namanya rumah tangga wajar memiliki sebuah keinginan dan harapan yang terbaik ya. Dari rezeki, kamu ingin keuangan kamu, rezeki kamu itu bisa stabil, bisa menikah, bisa berlimpah. Karena memang banyak banget keinginannya ya. Nah, oke, aku punya Death. Death ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kematian ya. Tetapi aku melihat ini lebih terhadap sebuah akhir ya. Akhir dari apa sih? Bisa jadi akhir dari hal-hal yang selama ini memang cukup menyakitkan yang selalu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, ataupun sebuah progres yang dimana selalu mengalami sebuah kegagalan dan kekecewaan ya, dan bahkan di dalam sebuah hubungan itu sendiri. Tetapi aku punya The Sun, teman-teman ya. The Sun ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehidupan baru itu akan tercipta, tentang bagaimana sebuah harapan dan keinginan itu akan tercapai, terwujud di sini. Kamu ingin apa? Kaya, insya Allah akan kamu dapatkan. Kamu ingin apa? Rumah tangga kamu lebih bahagia, akan kamu dapatkan. Jadi kuncinya adalah ketika dilanda dengan berbagai masalah dan ujian, tantangan yang terjadi teman-teman, maka ya harus tetap optimis ya, harus tetap bersinergi lah ya, jalin kembali sebuah komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik, hubungan yang baik itu akan mendatangkan rezeki-rezeki yang baik. Seperti itu, rezeki-rezeki yang lancar ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke, next. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups, ada 5 cangkir. Kemudian aku punya Four of Swords, ada 4 pedang. Dan kemudian aku punya Two of Swords, ada 2 pedang. Mohon maaf teman-teman. Jadi memang dari ketiga kartu ini memiliki energi yang sangat negatif. Oke, semesta sebenarnya sudah memberikan kamu sebuah pesan-pesan batin ya teman-teman, terkait dengan hubungan kamu, yang dimana hubungan kamu selalu saja dimanfaatin. Oke, kamu selalu merasakan sebuah kekecewaan. Jadi pesan itu selalu datang kepada kamu untuk stop, hentikan hubungan yang toksik ini teman-teman. Tetapi memang dapat aku akui ya, thinking kamu yang sulit untuk melupakannya.
Jadi hati kamu terpaksa menangis, menahan beban hubungan yang benar-benar sangat toksik. Jadi ketika kamu merasakan sebuah hubungan yang sangat toksik ini, jadi kamu harus lebih bijak, ya. Ya masih berpacaran saja sudah banyak menyakiti, apalagi ketika sudah berumah tangga, teman-teman. Ya lain cerita ya ketika memang hubungan kamu positif, ketika memang hubungan kamu lancar, ya nggak ada masalah sih. Tapi ketika kamu merasakan sebuah hubungan yang toksik, maka hal yang harus kamu lakukan adalah pergi, meninggalkan, atau jika kamu tidak mau meninggalkan, kamulah yang bakal ditinggalkan. Seperti itu. Oke? Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Dan pada kartu yang pertama aku punya Five of Wands. Kemudian aku punya Three of Swords, 3 pedang ya. Dan kemudian aku punya The Chariot, teman-teman. Oke, aku melihat memang ada beberapa track record di dalam kehidupan kamu yang selalu saja berakhir dengan sebuah kekecewaan dan kegagalan. Dan bahkan selalu terhianati, teman-teman. Ya, kesetiaan kamu dibayar dengan pengkhianatan. Oke. Dan kemudian yang kedua di sini, aku akui bulat. Ya, di dalam kehidupan kamu sangat sulit menemukan sosok orang yang tepat, ataupun ketika kamu ingin mendekati seseorang selalu gagal, teman-teman. Ada saja penghalang. Ya. Penghalangnya itu biasanya ketika kamu ingin mendekati seseorang yang kamu sukai, ternyata seseorang yang kamu sukai itu tidak respect. Ya, dan kebalikannya ketika seseorang yang tidak kamu sukai ternyata dia menyukai kamu, teman-teman. Jadi kamu juga nggak respect. Jadi nggak pernah nyambung di sini. Ya, jadi kenapa sih selama ini kamu selalu gagal, teman-teman, di dalam menjalin sebuah hubungan? Sebenarnya bukan selalu gagal ya. Karena memang belum waktunya. Karena memang belum waktunya kamu menemukan kebahagiaan. Ya mungkin di sini kamu benar-benar masih diuji terlebih dahulu, teman-teman. Ya, tetapi aku yakin aku punya The Chariot. Yang namanya jodoh, semua orang pasti berjodoh, memiliki jodoh masing-masing, dan tergantung dari ikhtiarnya juga sebenarnya, teman-teman. Ya, nah di sini yang aku lihat cepat ataupun lambat kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup yang bakal selaras dengan kamu, teman-teman. Artinya apa? Ya mungkin banyak persamaan yang akan kamu dapatkan. Bisa jadi sama-sama ketemu jodohnya nanti di dalam pekerjaan ya, memiliki kegiatan pekerjaan yang sama, hobi yang sama ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Jadi masalah jodoh nggak usah khawatir ya. Insya Allah kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, Pak. Oke, next. Poin yang terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ya. Ataupun sedang dekat dengan seseorang. Nah, aku punya The Devil. Oke. Kemudian aku punya Queen of Pentacles dan aku punya Ten of Wands. Ya, hampir sama sih, teman-teman. Energinya juga sangat buruk, negatif banget. Kedekatan kamu dengan seseorang ini, aku rasa kamu harus ya waspada. Seseorang menggunakan guna-gunanya untuk menaklukkan kamu. Ya, yang awalnya mungkin kamu nggak respect. Ya, teman-teman. Ya, tiba-tiba kamu menjadi respect. Menjadi kepikirkan, ya selalu menjadi kepikiran, teman-teman. Dan mungkin hidupnya jadi nggak nyaman gitu loh, ingin selalu melihat dia, ingin selalu mendapatkan kabar tentang dia ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi inilah sebuah energi black magic dan guna-guna yang sebenarnya sudah ya masuk ke dalam diri kamu, teman-teman. Ya, itu yang membuat kamu sepertinya sulit banget untuk melupakan ya dia gitu sih. Ya, dan ingin terus bersama dia. Nah, apakah energinya positif? Nah, itu pertanyaannya. Terkadang menggunakan guna-guna untuk hal yang baik ya oke, no problem sih sebenarnya. Tapi ketika guna-guna tersebut ya dipergunakan dengan untuk hal-hal yang nggak baik, ya tentu itu nanti ujung-ujungnya akan membuat kamu kecewa. Nah, yang aku lihat memang dari kartu ketiga ini, teman-teman, potensi bahwasannya memang guna-guna dan black magic tersebut, teman-teman, digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya, jadi intinya adalah hati-hati dan waspada. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan nih dari teman-teman Capricorn. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman. Bismillah. Nah, aku punya tanggal 10, 28, oke, 26, tanggal 9, 30, tanggal 8, 21, tanggal 1, dan yang terakhir
Aku punya tanggal 18, 25, tanggal 2, dan tanggal 6. Oke? Mungkin demikian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.